Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nibras Apipa dengan NIM H03220131 dari Pendidikan Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen manusia beserta derivatnya. Apa sih itu sistem integumen? Nah, perlu kita ketahui, sistem integumen merupakan organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan internal, sehingga dapat melindungi dan memelihara tubuh. Sistem integumen meliputi kulit dan aneksanya seperti rambut, kuku, dan kelenjar. Selain sebagai penghalang, sistem integumen juga berperan dalam regulasi suhu tubuh, pemeliharaan cairan sel, sintesis vitamin D, dan deteksi rangsangan. Sistem integumen pada kulit. Kulit merupakan organ yang memiliki permukaan paling luas kurang lebih 2 meter persegi, yang melapisi seluruh bagian luar tubuh sehingga kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh terhadap benda asing. Perlindungan terhadap sinar UV yaitu melanin, pengaturan suhu, metabolisme tubuh, dan ekskresi substansi yaitu kelenjar, pembuluh darah, jaringan lemak. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar kulit dan terdiri atas epitel berlapis gepeng dengan lapis tanduk. Bagian terluar dari kulit dengan ukuran kulit tipis yaitu 75-150 mikrometer dan kulit tebal 400-600 mikrometer. Terdiri atas 5 lapisan yaitu yang pertama, stratum basal atau lapis basal dan lapis beni. Lapisan ini terletak paling dalam dan terdiri atas satu lapis sel yang tersusun berderet-deret di atas membran basal dan melekat pada dermis di bawahnya. Yang kedua, stratum spinosum atau lapis taju. Lapisan ini terdiri atas beberapa lapis sel yang besar-besar berbentuk poligonal dengan inti lonjong, sitoplasmanya kebiruan. Kemudian yang ketiga, stratum granulosum, yaitu lapis berbutir. Lapisan ini terdiri atas 2-4 lapis sel gepeng yang mengandung banyak granula basofilik yang disebut granula keratohyalin yang dengan mikroskop elektron ternyata merupakan partikel amorf tanpa membran tetapi dikelilingi ribosom. Yang keempat, stratum lucidum atau lapis bening. Lapisan ini dibentuk oleh 2-3 lapisan sel gepeng yang ditembus cahaya dan gak ionik. Tak ada inti maupun organel pada sel-sel lapisan ini, walaupun pada sedikit di kromosom, tetapi pada lapisan ini adhesi kurang sehingga pada sajian seringkali tampak garis celah yang memisahkan stratum corneum dari lapisan lain di bawahnya. Kemudian yang kelima, stratum corneum atau lapis tanduk. Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel-sel mati, pipih, dan tidak berinti serta sitoplasmanya diganti oleh keratin. Sel-sel yang paling pada permukaan merupakan sisik zat tanduk yang terhidrasi yang selalu terkelupas. Lapisan dermis. Jaringan ikat yang menunjang epidermis dan mengikat jaringan subkutan, papila dermis saling mengunci dengan juluran-juluran epidermis. Dermis terdiri dari 2 lapis, yaitu yang pertama stratum papillaris. Tersusun jaringan ikat longgar ditandai oleh adanya papila dermis yang jumlahnya bervariasi antara 50-250 mm persegi. Yang kedua, stratum reticularis. Tersusun jaringan ikat padat tidak teratur. Lapisan ini lebih tebal dan dalam. Lapisan yang terakhir, lapisan hipodermis. Sebuah lapisan subkutan di bawah retikulus dermis disebut hipodermis. Ia berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi terutama sejajar terhadap permukaan kulit, dengan beberapa di antaranya menyatu dengan yang dari dermis. Pada daerah tertentu, seperti punggung tangan, lapis ini memungkinkan gerakan kulit di atas struktur di bawahnya. Di daerah lain, serat-serat yang masuk ke dermis lebih banyak dan kulit relatif sukar digerakkan. Sel-sel lemak lebih banyak daripada dalam dermis, jumlahnya tergantung jenis kelamin dan keadaan gizinya. Lemak subkutan cenderung menggumpal di daerah tertentu,
Tidak ada atau sedikit lemak ditemukan dalam jaringan subkutan kelopak mata atau penis. Namun di abdomen, paha, dan bokon dapat mencapai ketebalan 3 cm atau lebih. Lapisan lemak ini disebut panniculus adiposus. Selanjutnya, sistem integumen pada rambut. Rambut merupakan struktur berkeratin panjang yang berasal dari invaginasi epitel epidermis. Rambut berfungsi untuk perlindungan, termoregulasi, dan resepsi sensorik. Terdapat 3 fase pertumbuhan rambut, yaitu yang pertama fase pertumbuhan atau anagen. Fase aktif di mana rambut tumbuh secara terus-menerus berlangsung selama 2-7 tahun, tergantung faktor genetik. Yang kedua, fase transisi atau katagen. Fase peralihan di mana pertumbuhan rambut mulai melambat berlangsung sekitar 2-3 minggu. Yang terakhir, fase istirahat atau telogen. Rambut berhenti tumbuh dan akhirnya rontok, berlangsung 2-4 bulan sebelum rambut baru mulai tumbuh kembali. Kemudian, sistem integumen pada kuku. Kuku adalah bagian dari sistem integumen yang terdiri dari protein keras yang disebut keratin. Kuku adalah modifikasi dari epidermis yang terdiri atas bagian sudut bebas atau free edge, tubuh, dan akar. Kuku berfungsi untuk melindungi ujung jari dari cedera dan tekanan eksternal serta membantu dalam persepsi sensorik ujung jari karena banyaknya saraf di sekitar kuku. Ada beberapa bagian-bagian dari kuku, yaitu yang pertama nail foot atau akar kuku, terbenam dalam kulit. Yang kedua, badan kuku, bagian yang terbuka di atas jaringan lunak kulit. Yang ketiga, ujung kuku, bagian yang bebas atau pertumbuhannya kurang lebih 1 mm per minggu. Yang keempat, nail groove atau sisi kuku, bagian yang agak cekung membentuk alur kuku. Yang kelima, epinilium atau kulit tipis, bagian proksimal yang menutupi kuku. Yang keenam, hyponyclum atau kulit yang ditutupi di bagian kulit. Selanjutnya, sistem integumen pada payudara. Payudara atau mamae sendiri adalah organ yang terdiri dari jaringan kelenjar, jaringan lemak, dan jaringan ikat yang berfungsi dalam produksi serta ekskresi susu. Lapisan kulit pada payudara memiliki struktur khusus yang mendukung fungsi fisiologisnya, terutama dalam proses menyusui. Adapun bagian-bagian dari payudara, yaitu yang pertama, areola, adalah area melingkar di bagian tengah payudara yang berwarna lebih gelap dan mengelilingi puting susu. Yang kedua, puting. Puting berbentuk bulat, kecil, dan menonjol di bagian tengah areola. Terus yang ketiga, lobus. Pada payudara wanita normalnya memiliki 15-20 lobus. Lobus-lobus ini terbagi menjadi bagian lebih kecil yang disebut lobulus. Pada lobulus, setiap lobus terdapat lobulus atau kelenjar payudara yang berperan penting untuk menghasilkan ASI pada saat menyusui. Dan yang terakhir, ductus. ASI yang diproduksi oleh lobus dan lobulus akan dibawa melalui saluran ASI yang disebut dengan ductus. Adapun jenis kulit berdasarkan ukuran. Yang pertama, ada kulit tebal yang tidak berambut. Terdapat di telapak tangan dan telapak kaki, tidak memiliki folikel rambut atau kelenjar sebaceous. Lapisan epidermis lebih tebal dengan banyak lapisan sel untuk perlindungan ekstra. Terus ada yang kedua, kulit tipis yang berambut. Terdapat di sebagian besar area tubuh selain telapak tangan dan kaki, memiliki folikel rambut dan kelenjar sebaceous yang menghasilkan minyak untuk menjaga kelembapan kulit. Adapun kelenjar-kelenjar yang ada dalam kulit. Yang pertama ada kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera, merupakan salah satu dari 2 jenis kelenjar kulit sekretori, ekrin atau apokrin, yang berfungsi penting dalam mengatur suhu tubuh. Yang kedua ada kelenjar sebasea, terdiri atas sel-sel epitel sekretori yang berasal dari jaringan yang sama dengan folikel rambut, berfungsi dalam membantu menjaga rambut tetap lembut dan lentur, serta memberikan efek berkilau. Yang ketiga ada kelenjar seruming, adalah kelenjar apokrin yang dimodifikasi yang bersama dengan kelenjar sebasea, menghasilkan sekresi lilin disebut dengan serumen atau kotoran telinga, yang berperan penting dalam melindungi liang telinga dari kerusakan fisik dan inovasi mikroba. Yang keempat, kelenjar mamae.
Pada kelenjar ini berkembang saat pubertas melalui aksi hormon pertumbuhan dan estrogen yang berfungsi utama dalam menyediakan makanan bagi bayi melalui menyusui. Berikutnya, fungsi sistem integumen. Adapun yang pertama, fungsinya perlindungan fisik. Fungsi sistem integumen yang paling jelas adalah untuk menyediakan fungsi penghalang atau perlindungan terhadap cedera, patogen, dan faktor lingkungan. Kulit terdiri dari sel-sel yang saling terkait erat dalam beberapa lapisan yang memberikan perlindungan fisik. Yang kedua, imunitas. Sistem integumen yang terdiri dari kulit dan struktur terkaitnya memiliki peran penting dalam sistem imun tubuh. Dalam hal imunitas, kulit tidak hanya berfungsi sebagai penghalang fisik, tetapi juga mengandung berbagai sel imun, termasuk sel Langerhans dan sel dendritik, yang berperan dalam mendeteksi, menangkap, dan memproses patogen untuk respon imun lebih lanjut. Kemudian, regulasi suhu. Fungsi integumen dalam regulasi suhu dilakukan dengan 3 mekanisme utama. Yang pertama, vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah untuk melepas panas saat tubuh terlalu panas. Yang kedua, vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah untuk mempertahankan panas saat tubuh kedinginan. Yang ketiga, produksi keringat atau sweating thermoregulation via evaporation untuk menurunkan suhu tubuh melalui evaporasi. Fungsi sistem integumen selanjutnya ada sintesis vitamin D. Sumber utama vitamin D dalam tubuh manusia adalah sinar matahari. Saat terpapar sinar matahari, 7-dehidrokolesterol yang ada di kulit diubah menjadi vitamin D3 atau koleksiferol. Selanjutnya di hati, koleksiferol dehidroksilasi, dan kemudian di ginjal, koleksiferol yang dehidroksilisasi diubah menjadi bentuk metabolik aktifnya, kolesterol 1,25 dehidroksi vitamin D. Kemudian, resepsi sensorik. Sistem integumen atau kulit berperan penting dalam represi sensorik, terutama melalui reseptor mekanik yang bertugas mendeteksi rangsangan mekanis seperti tekanan, getaran, dan sentuhan. 2 reseptor mekanik utama dalam kulit, yaitu yang pertama, corpusculus Meissner, mendeteksi sentuhan ringan dan perubahan tekstur pada permukaan kulit. Yang kedua, corpusculus Pacinian, mendeteksi tekanan dalam dan getaran dengan frekuensi tinggi sekitar 250 horizontal. Kemudian, fungsi terakhir, penyembuhan luka. Fungsi integumen dalam penyembuhan luka melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, homeostasis, menghentikan pendarahan darah dengan pembentukan bekukan darah. Yang kedua, inflamasi, sel imun membersihkan patogen dan jaringan mati. Yang ketiga, proliferase, pembentukan jaringan baru melalui proliferase sel dan agenogenesis. Yang terakhir, remodeling, penguatan dan pematangan jaringan kulit untuk pemulihan struktur kulit. Selanjutnya, gangguan pada kulit. Adapun yang pertama, akne vulgaris, yaitu peradangan pada unit pollen sebasea menyebabkan jerawat. Jerawat dapat terjadi akibat produksi sebum berlebihan yang menyumbat pori-pori kulit atau peradangan yang dimediasi oleh Cutibacterium acnes. Secara morfologis, jerawat dapat berupa komedo terbuka atau tertutup, nodul, popula, dan postula. Semua jerawat ini bervariasi dalam ukuran dan tampilan. Stres, trauma, pola makan, dan ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan kulit berjerawat. Yang kedua, dermatitis atopik. Dermatitis atopik juga dikenal sebagai eksim dan dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Dermatitis atopik adalah penyakit multifaktorial yang dapat disebabkan oleh faktor genetik, ketidakseimbangan imunitas, dan rusaknya sambungan atau penghalang epidermis. Suatu protein filagiran yang terdapat dalam stratum corneum menghubungkan filamen keratin intermediate yang mengakibatkan terbentuknya lapisan kulit luar yang tidak dapat ditembus. Kemudian yang ketiga, psoriasis. Pada psoriasis, kulit memiliki ruam gatal yang berubah menjadi bercak bersisik dan paling sering ditemukan di lutut, badan, kulit kepala, dan siku. Jenis psoriasis yang paling umum adalah psoriasis plak kronis yang secara khas memiliki plak eritematosa yang jelas dengan sisi keperakan di atasnya. Hampir 50% lesi pasien bersifat gatal. Diduga penyebab psoriasis adalah disfungsi sistem imun kulit yang menyebabkan epiroferasi keratinosis di epidermis. Kemudian,
Gangguan kulit pada infeksi kulit ada dua. Yang pertama, selulitis. Infeksi pada lemak subkutan dan epidermis bagian dalam muncul sebagai edema, eritema, dan area yang hangat. Disfungsi barrier kulit menyebabkan infeksi oleh Streptococcus pyogenes yang menyebabkan selulitis. Yang kedua, impetigo. Infeksi kulit yang sangat menular biasanya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus atau Streptococcus pyogenes. Penyakit ini sering terjadi pada anak-anak, terutama di lingkungan yang padat atau kurang bersih. Selanjutnya, gangguan kulit pada kanker kulit ada 3. Yang pertama, melanoma. Jenis kanker yang sangat metastasis ditandai dengan perkembangan pertumbuhan yang tidak biasa pada kulit atau perkembangan pigmen baru atau peningkatan ukuran tahi lalat. Paparan radiasi UV dapat menyebabkan melanoma. Melanoma dapat berupa 4 bentuk, yaitu penyebaran superficial, nodular, lentigo maligna, dan lentignosa akral. Yang kedua, ada karsinoma sel basal, merupakan jenis kanker kulit yang paling umum. Dalam bentuk kanker ini, sel basal epidermis menjadi kanker. Paparan radiasi ultraviolet merupakan penyebab utama karsinoma sel basal. Dan yang terakhir ada karsinoma sel squamousa, adalah tumor ganas yang terjadi pada keratinosis epidermis akibat paparan sinar matahari. Selanjutnya, gangguan pada rambut ada 3. Yang pertama, alopecia areata adalah kelainan autoimun yang menyebabkan rambut rontok berlebihan. Pada kelainan ini, sel-sel T menyerang umbis rambut hingga poligel rambut dalam fase pertumbuhan atau fase anagen beralih ke fase proliferatif, yaitu fase katogen atau fase talogen. Hal ini mengakibatkan rambut rontok berlebihan. Yang kedua, folikulitis adalah peradangan pada folikel rambut tumbuh yang muncul sebagai papula eritematosa dan pustula folikel. Peradangan dapat disebabkan oleh infeksi virus, jamur, atau bakteri. Staphylococcus aureus adalah penyebab folikulitis yang paling umum. Namun, dalam kasus tertentu, infeksi mungkin tidak menular. Yang ketiga, kebotakan androgenik. Kebotakan akibat androgen yang disebabkan oleh faktor genetik. Pada kebotakan pada pria, fase pertumbuhan rambut menjadi lebih pendek. Jenis kebotakan ini dimulai karena peningkatan dihidrotestosteron ke reseptor androgen. Kemudian, gangguan pada kuku ada 3. Yang pertama, onychomycosis, yaitu infeksi jamur pada kuku kaki atau kuku tangan menyebabkan onychomycosis. Hiperekratosis subungual, anilokolisis, perubahan warna kuku, dan terbelahnya atau hilangnya lapisan kuku merupakan gejala umum onychomycosis. Rusaknya lapisan kuku dan kontak langsung dengan patogen dapat menyebabkan infeksi. Yang kedua, fitting nail. Keratinasi kuku yang tidak normal menyebabkan terbentuknya cekungan dalam pada lempeng kuku. Kelainan ini dapat mengenai satu kuku atau lebih. Dan yang terakhir, clubbing. Lengkungan ke atas pada lempeng kuku di ujung distal dikenal sebagai colonicea atau kuku sendok. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan gangguan ini. Dan gangguan yang terakhir yaitu pada gangguan kelenjar. Ada 2. Yang pertama, dermatitis seboroik adalah dermatitis kronis yang terjadi di area kelenjar sebasea seperti bagian tengah wajah, kulit kepala, dan telinga bagian luar. Dermatitis ini bermanifestasi sebagai plak kemerahan, bersisik, dan berwarna kekuningan serta sering dianggap sebagai ketombe. Yang kedua, hiperhidrosis, yaitu keringat berlebihan dikenal sebagai hiperhidrosis. Terjadi sekresi berlebihan dari kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Peningkatan rangsangan sinyal simpatik ke kelenjar endokrin oleh neuron otonom kolinergik mengakibatkan produksi keringat berlebih. Pernahkah kalian tahu tentang kutu di wajah? Nah, adapun kutu di wajah yang disebut dengan kutu demodex adalah sejenis tungau mikroskopis yang hidup di folikel rambut manusia, terutama di wajah. Demodex secara alami ada di kulit manusia dan umumnya tidak menimbulkan masalah, namun dalam jumlah berlebih. Mereka dapat menyebabkan kondisi kulit seperti rosacea, dermatitis, atau peradangan lainnya. Nah, ada 2 demodex. Yang pertama, demodex polycellarium.
yaitu hidup di dalam folikel rambut, terutama di wajah seperti alis, bulu mata, hidung, dan pipi, memakan sel kulit mati dan minyak yang diproduksi oleh kelenjar sebasea. Bisa menyebabkan iritasi atau peradangan jika jumlahnya berlebihan, yang berkaitan dengan kondisi seperti rosacea. Terus yang kedua ada Demodex brevis, yang dimana hidup lebih dalam di dalam kelenjar sebasea yang terhubung ke folikel rambut, yaitu memiliki tubuh lebih pendek dibandingkan Demodex polyselarum. Kemudian juga bisa berkontribusi terhadap peradangan kulit jika populasinya meningkat secara tidak normal.